Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom juga untuk Bapak Ibu, saudara yang beribadah streaming dimanapun berada. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Saya undang semua boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami mohonkan syukur kami di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku Tuhan. Amin. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudaraku yang kekasih, marilah di Sabat yang kudus ini, masing-masing kita mempersiapkan diri di hadirat Tuhan, memasuki ibadah yang kudus. Kita rasakan lawatan Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan, pribadi demi pribadi. Mari arahkan mata rohanimu kepada Tuhan. Pandang Tuhan di dalam kekudusannya. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Yang mencipta dengan segala kuasanya. Dan yang memelihara dengan segala kesetiaan tangannya semua apa yang telah diciptakannya itu. Dengan demikian turun atas kita sekalian damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus memimpin serta mengurapi ibadah kita
dari awal hingga usainya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Tuhan. Kita mau terus menikmati hadirat Tuhan, kita mau terus menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh kita boleh bersyukur kalau kembali pagi hari ini kita boleh datang. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang beribadah secara streaming dimanapun berada. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita mau siapkan hati untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Karena kasih-Nya yang besar boleh melawat setiap kita. Terima kasih. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikan kita Bapak Ibu, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, semua karena anugerah-Mu. Namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kasih-Mu yang boleh mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kita sama-sama katakan, kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar, kasih yang terbesar. Yes. Amin Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun karena anugerah kemurahan-Mu. Tuhan, katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau baik Tuhan. Biarlah kita boleh sama-sama katakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Engkau mulia, mulia nama-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan Engkau baik Tuhan. Yes. Terus kita mau katakan Tuhan Engkau baik. Oh, Engkau mulia. Yes. Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Sungguh Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Mari rasakan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dia Allah yang baik. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita, katakan, yes. Kami boleh merasakan Engkau baik Tuhan.
Saya rindu jemaat saja boleh katakan lagu ini, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita mau katakan, sungguh Tuhan Engkau Yesus yang selalu baik dalam kehidupan kami. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu. Yesus Kami boleh merasakan Tuhan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menopang, menolong, bahkan Engkau yang selalu berjalan bersama kami Tuhan. Thank you buat semuanya Bapa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kalau kami sama-sama boleh bersama memuji menyembah nama Tuhan. Kami mau terus Tuhan angkat hati kami, angkat pujian kami
Hanya untuk Engkau Yesus Allah kami yang layak kami sembah dan tinggikan. Satu-satunya Tuhan Juru Selamat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya, sungguh Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin Bapak Ibu. Biarlah langit dan bumi boleh memuji nama Tuhan. Kita yang bernafas semua boleh memuji nama Tuhan. Karena Dia Allah yang layak terima pujian. Yes. Sungguh Engkau Allah yang layak terima hormat dan pujian kami Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yes, musik boleh memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Oh ku puji. Yes. Oh Allah yang layak terima pujian kami Tuhan. Kami memuji Engkau. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan musik boleh memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan haleluya Tuhan, Kau Allah yang layak kami sembah. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Oh sing haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yes. Haleluya, amin. Haleluya. Musik semua boleh memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang layak terima hormat dan pujian. Biarlah semua yang bernafas boleh memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang paling baik. Sungguh Tuhan Kau Allah yang layak terima pujian. Pencipta langit bumi, pencipta alam semesta. Tiba saatnya kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau taruh segala harapan kami di dalam Engkau, karena kami percaya Kaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Haleluya, terima kasih.
kita mau terus rasakan hadirat Tuhan, kebaikan kasih setia Tuhan mengalir. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Sungguh tiada yang mustahil kalau kami punya Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus dalam hidup kami. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil. Amin Tuhan. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Yes, amin. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Sungguh tiada yang mustahil bila ada Tuhan. Biarlah dengan iman, dengan kesungguhan hati kita boleh angkat pujian ini. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Percaya Sungguh Tuhan, tatkala kami bahkan dunia ini diperhadapkan dengan krisis pengharapan,
karena gejolak, karena perubahan dunia yang begitu drastis saat ini. Namun kami orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, ajar kami untuk terus dan terus menaruh harap kami hanya kepada Engkau. Karena Engkau lah daripada sumber dari segala-galanya dalam kehidupan ini. Bahkan sekalipun dunia ini bergoncang, ajar kami terus memegang pengharapan itu. Sehingga Tuhan kelak, kalau Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau mendapati iman di dalam kehidupan kami. Dan nama kami tidak akan terhapus dari buku kehidupan-Mu ya Bapa. Itulah pengharapan kekal kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Bapa, sebentar kami tidak belajar pada firman-Mu. Kami rindu ya Bapa, Roh Kudus Tuhan berkata-kata lewat hamba-Mu, sehingga kata-kata firman disampaikan boleh mensupport, menguatkan, mendorong kami untuk semakin lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kami mengiring akan Engkau di zaman-zaman akhir ini ya Bapa. Sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang-Mu yang mendengarkan, kami peroleh berkat yang sama yang datangnya dari Tuhan asalnya. Dalam nama segala nama Yesus Kristus Tuhan, sumber pengharapan kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Jumpa kembali dalam kasih dan penyertaan Tuhan tentunya. Ya, di tengah-tengah krisis pengharapan dunia ini, saudaraku yang kasih. Kita sebagai orang-orang yang percaya harus terus memegang pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, kalau enggak, kita akan menjadi orang yang terdahulu dan menjadi orang yang terakhir, saudara. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang terdahulu dan tetap menjadi orang yang terdahulu. Amin. Itu harapan kita, saudara. Supaya orang-orang yang percaya. Ya, biarlah dunia ini dibolak-balik, dicungkir balikkan oleh keadaan saat ini. Namun iman kita tetap teguh. Amin. Ini loh saudaraku yang kasih ya. Ya. Nah, saat ini kita itu sedang diporak-porandakan oleh gelombang ketiga Omikron. Setelah Alpha awal, terus Delta. Ya. Yang sekarang Omikron, saudara. Belum lagi kalau tante Omikron. Sudah, masih om aja sudah pada sarian, pada takut, saudara. Ya kan, om kan banyak, nggak banyak ngomong. Yang banyak ngomong biasanya bukan saya ngomong lu ya. Iya, masih om yang datangnya udah kelabakan manusia, apalagi tante Ikron. Nah, inilah fakta saudaraku yang kekasih ya. Karena apa? Ini saya tadi ngomong sama Pak Philip. Sebenarnya katakanlah inilah, katakanlah itu kita akan digiring pada satu sistem, one world, dunia yang baru. Manusia mulai lambat laun ya akan digiring pada suatu sistem, tatanan dunia baru. Ya toh, satu pusat dunia, cashless, tanpa uang tunai, ya toh, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Oleh sebab itu satu sisi saudara-saudara yang katakanlah sudah muda saat ini sudah 60 tahun ke atas, ya toh bersyukur. Bersyukurnya apa? Ya toh, nggak menghadapi antikris, ya toh. Tapi satu sisi kita siap enggak menghadapi masa tua ini. Ya, pagi hari ini kita akan belajar dari dua tokoh. Ya, dua tokoh yang hebat, yang luar biasa. Justru saat mereka menyampaikan ini semuanya, apa yang kita akan pelajari bersama, ini justru pada saat mereka berdua ada di usia tua. Yang pertama pada pagi hari ini, still hope in God. Itu kita akan belajar daripada seorang Daud pada masa tuanya. Ya.
still hope in God. Orang hebat tidak berarti hidup tanpa masalah. Dengarkan baik-baik saudara. Orang hebat tidak berarti hidup tanpa masalah. Tetapi orang hebat tahu cara untuk menghadapi masalah dengan tepat. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal 71. Ya, Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamu-lah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Tadi saya katakan saudara sekalian, orang hebat tidak berarti hidup tanpa masalah. Tetapi orang yang hebat tahu cara untuk menghadapi masalah dengan benar, dengan tepat saudara. Siapa saya katakan di antara saudara yang tidak punya masalah di sini? Ya, pasti bohong. Kalau saudara kata, Pak saya nggak punya masalah Pak, nggak pernah menghadapi masalah, bohong. Karena apa saya katakan hidup adalah masalah, life is problem. Ya toh? Hidup itu masalah. Every day, setiap hari. Ya. Hidup itu masalah. Tetapi orang yang hebat tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dan itulah seni kehidupan saudara. Ya, seni kehidupan di dalam Tuhan. Jangan kita katakan, wah si A itu loh gak pernah menghadapi masalah. Nonsen, enggak. Oh Pak Pendeta tuh gak punya masalah pasti. Enggak saudara, ya namanya manusia semuanya punya masalah. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita menghadapi masalah itu sendiri. Ada banyak orang mereka yang bunuh diri. Kenapa? Mereka nggak mampu menghadapi masalah. Mereka mencari jalan keluar dengan caranya sendiri karena mereka nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Saudaraku yang kasih, Daud, siapa Daud ini? Ya, seorang yang saya katakan salah satu idola saya di dalam tokoh Alkitab, saudara. Karena apa? Daud ini sejak masa mudanya dia tuh orang yang memiliki intimacy with God. Ya toh, intimacy with God begitu baik sekali. Ya. Dari zero, dari nol, dari ketiadaan sampai dia menjadi orang yang hebat luar biasa. Daud adalah seorang yang hebat bagi saya. Karena pada waktu dia seorang gembala domba, dia apa lakukan ya saudara? Tatkala katakanlah di dalam kejenuhannya sebagai profesi seorang gembala, apa yang dia lakukan? Dia memuji dan menyembah
Tuhan dengan kecapinya di tangannya. Ya toh. Ya selalu memuji dan menyembah Tuhan. Ada intimasi dengan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tatkala dia menjadi pegawai di istana kerajaan Saul, saudara. Dia sebagai seorang penghibur raja. Kerjaannya apa? Selalu memuji dan menyembah Tuhan. Ada intimasi yang luar biasa yang dibangun oleh seorang Daud. Di awal karirnya, saudara. Pada waktu ia menghadapi masalah yang besar di mana nyawanya terancam oleh Raja Saul karena dia jealous, karena dia cemburu. Daud harus lari dari satu gua ke gua lain. Dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain. Apa yang dia lakukan? Apakah dia memberontak kepada Tuhan? Apakah dia menyalahkan Tuhan? Kenapa Tuhan, aku sudah hidup benar di hadapan Engkau, tapi aku menghadapi masalah yang seperti ini? Tidak, saudara. Justru di tengah-tengah ujung maut itu, apa yang dia lakukan? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 2. Saudara. Tatkala Daud di dalam ketakutan yang dihadapinya, tatkala ia menghadapi masalah yang sangat besar dalam hidupnya, apa yang dia lakukan? Dia enggak nyalahkan Tuhan. Tapi dia datang berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan katakan, Tuhan, tatkala aku dekat dengan Engkau, sekalipun nyawaku ada di ujung tanduk, tapi aku tetap tenang. Ya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya di call oleh salah seorang, ya bukan jemaat, tapi mamahnya itu orang yang saya layanin sudah puluhan tahun. Karena pada waktu itu kira-kira ya mungkin 15 tahun yang lalu, saudara. Ya mamahnya itu divonis dokter, ya katakanlah umurmu tinggal 6 bulan lagi. Karena ada kanker di daerah sini. Ya saya dimintain tolong. Waktu saya datang, Pak Pendeta saya ingin mati. Saya ingin mati, bahasanya itu. Terus saya layani saudara sekalian sampai sudah, ya katakan nggak tahu itu sudah berapa itu, hampir 20 tahun. Ya berapa hari yang lalu dipanggil pulang Tuhan. Anaknya, Pak tolong Pak. Mamah ini katakan dalam kondisi kritis. Karena katanya kena COVID katanya. Ya toh, masuk rumah sakit. Ya toh, video call ya Pak, iya. Saya video call sama dia, ya saudara. Katakan dalam kondisi yang kritis itu, ya dia melek. Saya bawa dia masuk dalam pujian. Tuhan adalah gembalaku. Ya, ayo mah kita doa ya mah ya. Ya, nah dalam ketidakberdayaannya dia ikut berdoa, saudara. Nah, anaknya bilang, Pak, itu setelah 10-15 menit Bapak ajak doa. Setelah itu mama udah kolaps. Dan akhirnya gak lama Tuhan panggil. Kadang-kadang saudaraku ngasih, kita manusia di dalam ketakutan kita. Tatkala kita melangkah yang salah, maka jiwa kita semakin gundah. Tetapi sekalipun kita ada di lembah bayang-bayang maut. Namun kalau kita tahu kepada siapa kita harus hadir, harus datang. Ada ketenangan. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud, saudaraku yang kasih. Padahal Daud ini masih di awal karir, saudaraku yang kasih. Masih muda belia. Dia bukan berarti tidak takut menghadapi maut, tidak takut menghadapi bahaya, enggak. Tetapi dia lebih takut kepada Tuhan. Ini loh, orang yang bijak. Tatkala dia takut menghadapi masalah ini, dia akan lebih pilih
takut kepada Tuhan. Siapa saudara saya katakan di sini yang nggak takut dengan COVID? Nggak takut? Saya takut saudara. Tetapi saya nggak mau terintimidasi oleh COVID. Iya tak? Saya takut dengan COVID, tetapi saya harus lebih takut kepada yang lebih berkuasa di atas segala-galanya. Lah manusia, ya tak? Kebalik saudara. Ya, manusia itu kebalik. Rasa takut akan Tuhan itu mulai luntur di zaman-zaman sekarang ini. Mereka lebih takut kepada penyakit yang adalah kecil di hadapan Tuhan. Gitu loh. Bohong kalau dikatakan Bapak nggak takut, saya nggak takut sama COVID. Bohong. Saya takut. Tapi saya lebih takut kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat saya harus tetap eksis dalam pelayanan. Demikian pula saudara-saudara. Kenapa saudara bisa melangkahkan kaki saudara ke bait Allah? Karena takut akan Tuhan itu yang menuntun saudara datang untuk berfellowship bersama, untuk beribadah bersama. Saudaraku yang kekasih ya. Perasaan takut. Ya. Perasaan takut dan khawatir itu adalah normal, adalah biasa, itu adalah manusiawi. Nggak ada satupun manusia sehebat apapun manusia itu. Nggak ada yang nggak memiliki rasa takut. Nggak ada seorang pun yang sehebat apapun yang nggak memiliki rasa khawatir. Saya suka lihat film itu olahraga MMA itu. Mixed martial art itu ya. Jadi seni bela diri yang campuran itu. Nah, salah satu di Vietnam itu memiliki salah seorang tokoh MMA yang luar biasa. Ya toh, yang hebat memang. Dia katakan, ya dieluk-elukan oleh seluruh rakyat Vietnam, Saudara. Dia katakan, apakah dia diwawancara, apakah kamu nggak takut saat menghadapi lawan-lawanmu di gelanggang? Secara jujur, saya takut. Tetapi pada saat saya menghadapi lawan saya akan menghadapi secara all out. Dan saya katakan saya harus mampu menghadapinya. Saudara, siapa sih manusia ini yang gak punya rasa takut dan khawatir dalam menghadapi hidup ini? Nggak ada satupun yang imun dengan rasa takut dan khawatir. Ya, tetapi saya katakan, kekhawatiran, ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan itu adalah abnormal. Takut dan khawatir itu menghinggapi semua orang, tetapi orang-orang yang hidup di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran yang berlebihan, sebenarnya orang itu sebenarnya nggak normal, saudara. Ya, orang-orang yang katakanlah itu hidup dalam ketakutan, kekhawatiran yang nggak berlebihan itu paranoid. Orang yang paranoid itu aneh hidupnya. Ya toh, ada tetangga mau ngirim makanan, jangan. Saat ini corona, jangan-jangan nanti makanan nempel. Ya toh. Sama pembantunya, sama Yungjennya. Bi, itu makanan buang di tempat sampah ya, Bi ya. Loh kenapa, Neng? Jangan-jangan ada Omikronnya. Ya toh. Mau keluar. Itu loh, tetangga itu batuk-batuk loh, jangan-jangan. Iya toh. Sekarang banyak manusia paranoid, saudara sekalian ya. Maka kalau manusia itu terlalu paranoid, manusia itu hidupnya curiga dan curiga. Begitu tidur, ya toh suami, waduh jangan-jangan suamiku COVID. Nah ini loh. Hidupnya gak tenang, saudaraku yang kekasih. Apakah Daud gak memiliki rasa takut? Takut dia. Sekalipun dia seorang pahlawan yang luar biasa.
Tapi ketakutan itu adalah manusiawi. Ya, tetapi orang-orang yang diliputi oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, itu enggak normal, saudara. Nah ini loh. Ya. Saat ketakutan menghampirimu, ingatlah hari-hari yang telah lalu. Daud katakan di dalam ayat 5 dan 6 dikatakan, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu ku puji-puji. Tatkala Daud di dalam ketakutan, apa yang dia lakukan? Dia flashback ke belakang. Dia merenungkan kembali akan peristiwa-peristiwa masa lalu tatkala ia ada di dalam kandungan ibunya. Ia berfilsafat Daud ini. Tatkala ia membayangkan, tatkala ia dilahirkan dari kandungan seorang ibu, nothing. Gak bawa apa-apa. Gak berdaya. Saudara, tatkala saudara dalam ketakutanmu, apakah engkau pernah merenungkan akan masa-masa lalu hidupmu yang engkau bukan siapa-siapa? Saat ini aja katakanlah ya, katakan, gimana yang minyak 28.000? Katakanlah aksi borong akhirnya. Benar enggak? Dalam nama Tuhan Yesus di sini enggak ada yang borong-memborong. Amin. Saudara sekalian, kalau kita nyetok minyak, sampai berapa lama sih? Ayo. Apakah kita enggak bisa hidup kalau kita tanpa minyak? Minyak goreng? Malah justru lebih sehat kan begitu kan? Iya tak? Manusia itu kadang-kadang kebalik-balik saudaraku yang kasih. Orang yang bikin katakan barang yang bikin kolesterol ini malah diburu. Iya kan? Jangan jangan makan dengan terlalu banyak dengan minyak lo ya. Kenapa itu kolesterol dan lain sebagainya. Tetapi malah anehnya di dalam ketakutan manusia itu ngantri, rela ngantri malah sampai pingsan-pingsan. Ini loh. Ini saudaraku yang kasih. Tatkala kita nggak ada minyak juga bisa kok. Ya tahu kalau di kampung dulu nggak tahu saudara. Ya tahu kalau di kampung dulu loh saya ya. Katakanlah belum ada minyak yang seperti sekarang, minyak pabrikan seperti ini. Ada kok minyak, bisa bikin minyak kelapa. Ya kan? Minyak dari kelapa itu kelapa diparut. Ya tahu. Diperes santannya itu dijadikan minyak. Nah sekarang itu kan kalau ada emang biasanya galendo. Tahu galendo? Iya tahu. Nah itu kan ampasnya katakanlah minyak itu. Ya tahu, minyaknya dipakai, terus ampasnya dijual jadi galendo. Nah ini loh. Orang-orang yang paranoid hidupnya nggak normal, saudaraku yang kasih. Selalu curiga aja sama orang lain. Selalu was-was aja sama orang lain. Ya, Daud. Dia flashback ke belakang. Tuhan, kalau saat ini aku dalam ketakutan, biarlah aku merenungkan akan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sejak aku dari kandungan ibuku. Saat ini dunia diperhadapkan dengan krisis. Ya, tetapi apa saudara sadar bahwa dulu engkau bukan siapa-siapa? Ya, tahu. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semuanya karena kasih dan penyertaan Tuhan. Saudara, ini loh. Di dalam kesederhanaan kita apakah? Katakanlah kita tuh nggak bisa mampu pakai baju yang layak pakai. Di dalam ketidakberdayaan kita, apakah kita nggak bisa makan? Hidup itu sebenarnya simple. Yang bikin sulit itu kita sendiri. Benar apa benar? Loh iya kok. Tapi kalau kita flashback ke belakang seperti apa yang dilakukan oleh Daud ini, saudara. Life is easy. Hidup itu gampang sekali. Ya, ini loh.
Saudaraku yang kasih, yang selanjutnya adalah saat engkau takut, datanglah kepada Tuhan dengan pujian. Ya, saat engkau takut, datanglah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Ayat 7 dan 8, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Tatkala engkau dalam ketakutan, apa yang kau lakukan? Kalau engkau datang kepada manusia, saudara, manusia akan mensyukuri engkau. Syukur, iya toh. Ya, toh. Kalau orang Jawa bilang ngapokno gitu. Ngapokno. Ya. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita perlu di bawah kaki Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan di saat aku memuji-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan di saat aku menyembah-Mu. Saudara, yang dilakukan oleh Daud, ya, tatkala rasa takut itu datang menghampirinya, apa yang dikatakan? Dia datang kepada Tuhan dan memuji Dia. Sebab itu, ya, tulisan Daud ini terutama di dalam kitab Mazmur ini syarat dengan puji-pujian kepada Tuhan, syarat dengan pengagungan kepada Tuhan. Ya. Every time, dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, every moment, Daud ini selalu memuji dan menyembah Dia. Bahkan tatkala ia menjadi seorang raja Israel, seorang nomor 1 di negeri Israel, dia tidak pernah meninggalkan hubungannya dengan Tuhan. Ini loh. Engkau boleh menjadi orang yang sukses. Engkau boleh menjadi orang yang berhasil. Engkau boleh menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, engkau tidak boleh meninggalkan hubunganmu dengan Tuhan. Ini. Tatkala engkau kehilangan pengharapan, tatkala engkau diselimuti oleh rasa takut, datang kepada Tuhan. Puji Dia. Hadirat Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Loh iya kok saudara. Kalau kita memiliki intimasi dengan Tuhan, kita tuh nggak perlu atas itu sampai masuk, sampai stres, sampai masuk panti rehabilitasi, nggak perlu. Gitu. Kenapa orang-orang Kristen, banyak orang Kristen masuk panti rehabilitasi? Di daerah itu katakanlah saya ada jemaat juga yang masuk di sana, ya. Katakanlah itu daerah Cianjuang itu ada berapa itu panti rehabilitasi? Kalau nggak salah ada 3 atau berapa. Dan itu miliknya orang-orang Kristen. Hamba-hamba Tuhan, saudara. Dan kebanyakan pasiennya adalah orang-orang Kristen. Why? Kenapa? Karena mereka nggak tahu solusinya. Ya, firman Tuhan yang didengar hanya sampai di telinga. Setelah itu mental. Tapi tatkala kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita meneladani apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, kita nggak akan sampai seperti itu. Karena konselor di atas konselor yang hebat adalah Tuhan kita. Ini loh. Tatkala engkau di dalam keputusasaan dalam hidupmu menghadapi masalah kehidupan ini, larilah kepada Tuhan dan puji Dia. Lupakan saya masih muda, masih kuat, saudara. Kekuatanmu itu sampai sejauh apa sih? Apakah enggak banyak anak-anak muda yang stres, yang depresi? Banyak. Kenapa? Mereka menggunakan akalnya sendiri, mereka menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi tatkala engkau menghadapi masalahmu, engkau datang kepada Tuhan dan memuji Dia. Engkau akan mendapatkan kekuatan baru.
Inilah saudaraku yang kasih. Ya. Serahkanlah kegelisahanmu kepada Tuhan. Ya. Daud di dalam masa-masa tuanya, dia katakan dia terbuka di hadapan Tuhan. Dia jujur di hadapan Tuhan. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Dan ini Daud itu tulis ayat-ayat ini pada waktu dia dalam usia tua. Saudara, katakan jangan membuang aku pada masa tuaku. Jangan tinggalkan aku apabila kekuatanku habis. Saudaraku yang kasih, ya, menjadi tua itu adalah kepastian. Benar enggak? Siapa di sini yang enggak mengalami masa tua? Semua orang pasti menuju satu perjalanan kehidupan yang namanya masa tua. Sehebat apapun pada masa mudamu, sekuat apapun pada masa mudamu, tatkala engkau sudah menginjak usia 50 ke atas, 60 ke atas, apalagi 70 tahun ke atas. Saudara, saya aja katakan misalnya 50 tahun lebih begitu, saya kalau sudah bercermin ya toh, kok sudah mulai ada keriput. Gigi kok sudah mulai, kekuatanku enggak seperti kekuatanku di beberapa tahun yang lalu. Secara manusia takut, saudaraku yang kasih. Siapa yang enggak takut menghadapi usia tua? Oh enggak Pak, saya enggak takut. Itu manusiawi. Ya. Tapi tatkala engkau di dalam kegelisahan hidupmu, serahkan itu kepada Tuhan. Kadang-kadang itu orang-orang Kristen itu kontradiktif, ya toh, berlawanan. Anak-anak muda. Ku mau di sana waktu trompet bunyi. Ku mau di sana iblis dikalahkan. Ku mau di sana. Begitu sakit aja kena Omikron. Aduh, gimana ya nanti kalau saya mati? Saudara, kadang-kadang itu nggak sesuai dengan apa yang diucapkannya, begitu kan? Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku bener rindu ke sana. Ya, sakit sedikit aja ada, takutnya minta ampun. Ya, ini fakta, saudaraku yang kekasih. Ya, tetapi orang yang memiliki intimasi dengan Tuhan, dia jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan buang aku ya Tuhan pada masa tuaku. Jangan lupakan aku ya Tuhan tatkala kekuatanku sudah habis Tuhan. Karena aku tahu, aku punya pengharapan yang pasti. Nah, ini loh saudaraku yang kasih ya. Ini orang-orang percaya. Hidup adalah sebuah anugerah yang harus kita nikmati. Tapi kematian adalah sesuatu pengharapan kekal. Jadi bagi kita, kalau sungguh-sungguh saudara sekalian, hidup ini harus kita syukuri, kita jalani. Tapi kalaupun toh kematian itu menghampiri kita, kita siap sedia. Nah, untuk yang selanjutnya, jangan dengarkan kata orang, tapi dengarkan kata Tuhan. Ini ya, Daud ini saudaraku yang kasih, dicemooh, dihina oleh orang-orang yang gak senang sama dia. Orang-orang yang memusuhin dia. Lawan politiknya. Sok itu. Kata Daud, di mana Allahnya? Dia sudah gak ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Dia akan hancur, karirnya akan jatuh. Tatkala Daud tenggelam di dalam kata-kata orang dengan kata-kata orang dengan musuhnya itu, maka Daud menjadi hopeless, powerless, nggak punya pengharapan, lemah, tidak berdaya. Tapi dia tatkala dia memiliki keyakinan dan mendengarkan kata-kata Tuhan,
ada kekuatan. Saudara, seberapa jauh engkau mendengarkan kata-kata orang tentang dirimu? Orang itu senang kalau melihat kita itu susah. Tetapi orang itu susah kalau melihat kita senang. Benar apa benar? Kebanyakan sudah. Ya, orang kalau melihat kita itu sesamanya, saudaranya itu susah bertepuk tangan. Tetapi tatkala kita melihat kita itu sukses, senang, itu susah melihatnya. Enggak semua orang sih. Tetapi kebanyakan syukur lu. Iya kan? Nah ini, tatkala kita lebih dengar-dengaran dengan kata orang tentang diri kita, engkau akan lemah. Engkau akan enggak berdaya, saudara. Langkahmu selalu bimbang dan ragu-ragu. Ya enggak ya. Ya enggak, jangan-jangan apa benar kata dia. Orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, must go on, jalan terus apapun yang terjadi, apa kata orang. Hidupmu tidak ditentukan oleh kata orang. Tapi hidupmu ditentukan oleh firman Tuhan. Ya, aku hidup bukan karena roti saja, tetapi oleh karena firman Tuhan. Saudara, oleh sebab itu taruh firman itu dalam pikiranmu, dalam jiwa dan rohmu. Jangan dengarkan kata orang tentang dirimu. Ya, karena orang mengatakan seperti itu agar engkau jatuh tak berdaya. Tetapi tawaran Tuhan apa? Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengarkan kata Tuhan. Jangan dengarkan kata orang tentang dirimu. Kehancuran, kegagalan banyak manusia karena apa? Mereka lebih banyak mendengarkan kata orang daripada kata Tuhan. Ini loh kegagalan manusia. Karena mereka lebih percaya kata orang daripada kata Tuhan. Daud enggak, saudara. Sekalipun musuhnya, lawan-lawan politiknya merendahkan dia, namun dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah itu yang membuat katakanlah itu keberhasilan dia, membuat karir dia itu begitu manis sampai dia mati di tempat tidur pun statusnya tetap sebagai raja atas Israel. Ini loh, ya, karirmu ya, tidak ditentukan oleh orang lain. Ini saudaraku yang kasih, ya. Dan yang selanjutnya, selalu berdoalah kepada Tuhan. Dalam ayat 12, ya Allah janganlah jauh daripadaku, Allahku segeralah menolong aku. Tatkala engkau di dalam keputusasaanmu, di dalam ketidak ada harapan dalam hidupmu itu, saudara. Ya. Selalu mendekat kepada Tuhan. Lupa kan saya sibuk. Saya bisnismen, Pak. Saya dagang, Pak. Saya bekerja, Pak. Saudara, apakah tatkala kita dalam kesibukan kita itu kita nggak bisa membangun komunikasi dengan Tuhan? Tuhan itu roh. Ya. Kita bisa menghampiri dia. Setiap waktu, setiap keadaan, dimanapun kita ada dan berada. Fisik kita bekerja, tapi roh kita bisa menghadap Sang Ilahi. Ini loh. Ini loh saudara sekalian, rumusnya bagaimana seorang Daud bisa tetap survive, ya, bertahan sampai pada akhir hidupnya, dan dia pada masa sampai masa akhir hidupnya dia tetap menjadi seorang raja yang hebat. Ini karena apa? Tatkala ia dalam kelemahan, ia selalu mendekat kepada Tuhan. Tatkala ia di tengah-tengah kesuksesannya, tatkala ia di tengah-tengah kejayaannya, ia selalu mendekat kepada Tuhan.
Sebab itu, mari saudaraku yang kasih, siapapun saudara, siapapun kita saat ini, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, apapun dan bagaimanapun keadaanmu, jangan tinggalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Hanya orang-orang yang memiliki komitmen di hadapan Tuhan, orang itu bisa menjalani hari-hari hidupnya dengan damai. Bukan dengan kekuatanku kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mari saudara sekalian kita merespon firman Tuhan. Bukan karena hebat dan kuat kita. Kita bisa survive dalam jalan hidup ini. Kita bisa kuat dalam menghadapi hidup ini. Tapi oleh karena Tuhan semata-mata. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan semata-mata. Saya undang saudara sekalian berdiri bersama. Hanya orang yang sadar akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya, orang itu yang kuat menghadapi hidup ini. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan dengan sungguh, bukan dengan kekuatanku, yes, God. Bukan oleh kekuatan gagahku, ku dapat jalani aku bisa menjalani hari-hari hidup ini ya Tuhan. Tanpa Tuhan Aku yang membutuhkan di Engkau, Tuhan. sampingku, Aku perlu Engkau Tuhan dalam setiap ku langkah tak hidupku. mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Yes, God. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, Tuhan, dan berseru, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Bapa, segala pengharapan, segala pengharapan hidupku, segala kekuatan, segala penghiburan hidupku. Kiara lama-lama sikiara, kiara lama-lama sikiara nataga. Yesus, Yesus. Kiara lama-lama sikiara lama-lama.
Haleluya Tuhan. Haleluya saudara. Apa saat ini engkau dibayang-bayang oleh rasa takut? Apa saat ini engkau dibayang-bayang rasa khawatir dalam menghadapi hidup ini? Taruh harapmu hanya kepada Dia. Tatkala engkau dalam kelemahan, jangan semakin engkau menjauh dari hadapan Tuhan, tapi semakin mendekat kepada Tuhan, berseru kepada Dia. Dia akan datang menghampirimu. Dia akan memelukmu dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dia akan menopang tanganmu. Dia akan menuntun setiap langkah hidupmu. Don't be afraid, jangan takut. Jangan takut. Siapapun engkau saat ini, bagaimanapun keadaanmu saat ini, selalu libatkan Tuhan di dalam setiap langkah hidupmu. Engkau akan mampu. Engkau akan sanggup menjalani hidup di dunia yang fana yang sementara ini dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan asalnya. Bapa, ajar kami anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa menaruh harap hanya kepada Engkau. Di tengah-tengah ketidakpastian hidup ini, di tengah-tengah kekhawatiran hidup ini, di tengah-tengah ketakutan dunia ini Tuhan, ajar kami seperti seorang Daud. Bahkan di masa-masa tuanya, dia terus dan terus mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidupnya. Biarlah Tuhan, kami menjadi orang-orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Baik waktu kami menghadapi masalah pergumulan sakit penyakit, pada waktu kami menghadapi kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan, biarlah kami tetap membangun intimasi dengan Tuhan. Karena disitulah sumber kekuatan kami. Karena disitulah sumber pengharapan kami orang yang percaya Tuhan. Sekali lagi, biarlah firman Allah pagi ini memberkati setiap kami yang mendengarkan, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Dalam nama segala nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita menjadi perhatian kita bersama. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Yosafat Sugeng dalam ibadah hari ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Bapak beserta keluarga. Selanjutnya ibadah minggu depan kembali akan dilaksanakan secara tatap muka langsung atau onsite. Yang pertama pukul 7 pagi, yang kedua pukul 9.30. Kami mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar terlebih dahulu ke sekretariat gereja untuk ibadah 1 dan 2. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung ke gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GIA Malay Air yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15. Kedua, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 5.30 sampai 6.30.
Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat gereja untuk mendapatkan Zoom meeting ID dan passwordnya. Ketiga, kami mengundang sidang jemaat yang terbeban bagi pelayanan misi dan penjangkauan jiwa-jiwa untuk hadir dalam persekutuan doa misi yang diadakan setiap hari Kamis, mulai pukul 18.30 sampai pukul 19. Sidang jemaat dapat meminta link Zoom-nya ke WA Sekretariat Gereja. Keempat, kami juga memberitahukan kepada seluruh peserta baptisan air bahwa kelas katekisasi dimulai setiap hari Minggu pukul 8.30 setelah ibadah pertama. Kelima, kami mengundang Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas untuk dapat menghadiri ibadah Jemaat Usia Emas GIA Malayar yang diadakan pada hari Jumat 18 Maret 2022 pukul 4 sore. Firman Tuhan yang akan dilayani oleh Diaken Philip Mulyanto, saya sendiri, yang akan membawakan tema penyertaan Tuhan. Link Zoom-nya dapat dilihat di layar LCD. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menerima amplop persembahan dapat mengisi dan memasukkan ke dalam kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Atau Bapak Ibu Saudara dapat juga memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja, Gereja Isa Al-Masih ya, di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar LCD. Atau juga bisa melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan sebagainya. Caranya Bapak Ibu dapat men-scan QR Code yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahannya. Akhirnya nanti setelah ibadah Bapak Ibu Saudara dapat keluar ruangan dengan tertib melalui pintu utama depan. Dimohon dengan sangat agar jemaat tetap memakai masker, menjaga jarak dan tidak berjabat tangan atau bersentuhan dengan asyir maupun sesama jemaat. Jemaat dihimbau untuk segera pulang dan tidak berkerumun sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama akan bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Nah setelah itu nanti akan doa berkat disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosafat Sugeng. Ya. Mari kita mau satukan hati. Bapa yang terkasih dalam Kristus, terima kasih Bapa atas berkat-berkat rohani yang sudah kami terima pada pagi hari ini, yang sudah mengingatkan kami untuk tidak pernah takut ya Bapa akan segala masalah yang kami alami, yang cenderung menjadi paranoid. Biarlah kiranya kami juga boleh menjadi takut hanya pada Engkau ya Bapa, dan memberikan segala pengharapan kita semuanya pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mendoakan untuk pelayanan Bapak Pendeta Sugeng, ya dimanapun beliau melayani, biarlah ada kuasa-Mu ya Bapa yang menyertai dia. Engkau juga memberkati keluarganya Bapa. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi beban jemaat-Mu, masalah keuangannya dan masalah keluarga, terlebih juga masalah kesehatan ya Bapa, yang mana pada akhir-akhir ini banyak yang menderita sakit penyakit Bapa. Khususnya kami juga mendoakan bagi Bapak Gembala kami juga Bapa, kiranya kasih anugerah-Mu ya Bapa, yang menjamah dan memulihkan kami semua yang terpapar sakit ya Bapa. Biarlah pemulihan hanya datang pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga saat ini juga berdoa bagi Kesatuan dan Persatuan Bangsa negara kami Bapa. Melalui Bapak Presiden Jokowi beserta stafnya, baik juga TNI dan Polri, kiranya Engkau juga berikan kesehatian, roh kesehatian dan juga roh hikmat daripada Engkau ya Bapa, sehingga segala rencana-rencana dapat
mereka jalankan ya Bapa dengan baik, dengan bertanggung jawab, dengan rasa takut akan Engkau ya Bapa. Khususnya pada saat ini Bapa dalam penanganan COVID yang masih merebak, Engkau juga berikan mereka juga hikmat-Mu sehingga mereka dapat mengaturnya dengan baik ya Bapa, sehingga jemaat juga dapat tertolong Bapa dalam penanganan dari pemerintah. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, hari-hari ke depan, Bapa dalam tangan-Mu, pertemukan kami kembali dalam minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, hanya dalam nama-Mu, kami telah berdoa, ucap syukur, haleluya. Silakan Pak Sugeng. Saudaraku yang kekasih, setelah kita berbuat bakti di hadirat-Nya, memuji dan memuliakan Dia, serta mendengarkan akan firman-Nya, pastikan saudara pulang mengakhiri ibadah ini, masing-masing membawa berkat yang datangnya dari Tuhan asalnya. Arahkan kembali mata rohanimu kepada Tuhan. Pandang Tuhan di dalam kekudusannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dengan iman diberkati bakul tempat nasimu. Diberkatilah adonan tempat kuehmu. Diberkati segala usaha pekerjaan tanganmu. Diberkatilah kebutuhan keperluan rumah tanggamu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah kesehatanmu. Serta diberkati keluar masuk pintu rumahmu. Dan saudaraku yang kasih, pulanglah dan terimalah segala berkat rahmat yang datangnya dari Allah Bapa kita. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh-Nya yang kudus memimpin serta menyertai kehidupan kita. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.